wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiha bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran tauhid saja, ya, karena Ramadan sudah banyak diterangkan. Ya. Pelajaran tauhid berikutnya itu membahas mengenai at-tahakum ila ghairi hukmillah faqad hakama ila tauhid. Mudah-mudahan tidak salah paham. Maknanya berhukum kepada selain dari hukumnya Allah berarti berhukum kepada tauhid. Harus dijelaskan pelan-pelan ya supaya tidak timbul masalah, tidak salah paham. Dalam kitab yang berbeda judulnya Inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Berarti manusia tidak bisa membuat hukum kecuali Allah lah yang membuat itu. Dimulai dari mana pikiran kita? Ya tetap dimulai dari la ilaha illallah. Kalau dalam bahasa kita la ilaha illallah itu tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Oh, kalau begitu yang mengatur segala-galanya itu Allah tunggal satu-satunya, alam, benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia dan sebagainya. Jawabannya iya. Jangan bicara dunia ya atau seluruh alam yang di dalam diri manusia ini aja loh diatur sama Allah. Siapa Pak yang membuat ketentuan bahwa kalau kolesterol itu tidak boleh lebih dari 200, kalau sudah di atas 200 itu dianggap melebihi. Normalnya itu berapa? Maksimal 200. Panas tubuh berapa itu Pak? 36, 37 sekitar itu. Yang membuat itu siapa? Ya, manusia hasil penelitian, hasil percobaan berjuta-juta, bersekali-kali banyaknya, lalu disimpulkan, oh kalau begitu manusia normal itu kalau panasnya antara 36 sampai 37 derajat. Tapi yang membuat itu siapa? Nah itu loh maksud saya. Siapa yang membuat 36? Manusia hanya menemukan 36, 37. Tapi standar itu menjadi dianggap panas tubuh itu normal adalah siapa? Allah. Ya. Yang sering saya beri contoh itu air dimasukkan di freezer. Jadi apa Pak? Es. Mengapa? Ya kalau orang awam seperti kita semua ya karena dingin Pak ya mesti aja di bawah 0 derajat. Itu karena freezernya apa karena di dalam air itu ada hukumnya Allah? Jawabannya? Dalam air ada hukum Allah. Kalau tauhid menurut saya jawabannya yang benar adalah apa? Karena di dalam air itu ada hukumnya Allah. Apa maksudnya? Hukum apa? Oh, airnya siapa saja, hidup zaman kapan saja dalam ketinggian yang sama, ketika di bawah 0 derajat bisa jadi apa? Beku. Bukan karena pinternya orang membuat alat yang namanya freezer. Lah kalau karena alat orang yang membuat freezer itu karena alat freezernya itu tadi, berarti yang diagung-agungkan adalah otaknya manusia, bukan Allah. Tak tanya, saat pinter-pinternya orang membuat alat yang namanya freezer produksi terbaru 2024
Oh, belum ya? Enggak, saking barunya maksud saya itu. Kalau di dalam air itu tidak ada hukumnya Allah, itu bisa beku nggak air itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu loh. Maka dalam kitab ini ditulis khalaqallahu hadhil alam liibadatihi wahdahu. Allah menciptakan seluruh alam ini untuk satu tujuan, Pak. Apa? Menyembah Allah, tunduk patuh. Bahasa Quran yang lain, aslama lillahi, menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya itu tadi, air di bawah 0 derajat jadi beku. Kalau dipanasi sampai 100 derajat dia apa? Mendidih. Panas tubuhnya manusia kalau 36, 37 dianggap apa? Normal. Itu namanya Allah menciptakan alam ini, diatur oleh Allah menurut hukumnya Allah. Nah, tapi kalau benda, barang, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda padat, benda cair, benda gas, itu ketundukannya kepada Allah sudah otomatis, Pak. Nggak pakai aturan lain-lain lah. Apa maksudnya? Ya paling gampang kalau jenengan punya telurnya ayam dieramkan oleh induknya atau mesin tetas, berapa hari menetas? 21. Pernah berubah sampai 25 hari baru menetas? Pernah? Jenengan tidak mengamati atau tidak pernah membuat percobaan, makanya jawabnya ragu-ragu. Pasti tidak. Pasti tidak. Lalu yang membuat tidak hanya 21 hari itu siapa? Dalam suhu yang sama, panas yang sama, 21. Inilah maksudnya Allah menciptakan alam itu liibadatihi wahdahu, untuk tunduk sama Allah. Tapi manusia itu tidak begitu, Pak. Panjenengan, saya mohon maaf, selagi kita ini masih sadar bahwa kita ini manusia, ada nafsunya enggak? Nafsu apa? Jangan nafsu makan toh. Ada nafsu ingin menguasai harta benda enggak, Pak? Ada toh? Ada nafsu libido, seksualitas, hubungan laki perempuan, perempuan laki-laki? Ada nafsu ingin berkuasa, menguasai semuanya? Jawab ada. Nafsu makan kari-kari, Pak, ada nafsu makan. Ya. Nah coba kalau nafsu-nafsu atau akal-akal pikirannya manusia itu tidak dikendalikan oleh syariat, bisa kebablasan nggak? Nah itu. Maka dalam kitab ini wa arsala lahumur rusula li ta'limihim, maka Allah mengutus rasul untuk apa? Supaya mengajarkan kepada manusia tentang hukum ABCD-nya itu tadi. Kalau benda, barang nggak pakai begitu, nggak pakai nabi, nggak pakai rasul, manusia yang diperlukan. Kenapa? Di dalamnya manusia itu isinya macam-macam. Begitu dia kepingin menguasai harta benda, sampai yang tidak boleh itu kemudian diambil aja semuanya, ya, sampai terkumpul berapa, Pak? 300? Ya. Wa arsala ma'ar rusul al-kutub. Nah, rasul tadi dibekali oleh Allah kitab. Nah, jenengan kebagian rasul yang namanya Muhammad. Di dalam Rasul Muhammad itu diterimakan kitab Al-Quran dan hadis, dan sekarang menjadi pedoman kita semuanya. Betul, Pak ya? Coba tak cek. Saya belum 15 menit ngomongnya, Pak. Salah satu kemujizatan Al-Quran itu apa, Pak? Salah satunya bahwa ini mujizat ini sepanjang hidupnya manusia. Apa? Paling enggak, jawaban panjenengan apa saja benar.
Salah satunya adalah Quran ini bisa dihafalkan. Tidak salah titik komanya, betul Pak ya? Iya. Halamannya juga tidak salah. Jadi kalau hari ini Quran seluruh dunia itu dibakar, dihancurkan, ya, dihapus, yang digital semuanya tidak ada. Hari ini bisa dicetak ulang Pak? Caranya? Yang hafal-hafal dipanggil. Tentu saja tidak termasuk panjenengan yang dipanggil kan? Dan saya. Mudah-mudahan besok anak cucu kita ada yang menghafalkan Quran Pak ya. Itu buktinya. Maka kitab ini menulis wa anzala ma'rusul kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Kitab itulah yang dipedomani oleh nabi dan para rasul, dipakai sebagai dasar hukum pada manusia. Wa hadzal hukum yatamatsalu fi kalamillah wa kalami rasulih. Hukum di dalam Islam itu tercantum dalam dawuhnya Allah dan dawuhnya siapa? Rasulullah SAW. Coba tak cek lagi. Apakah istrinya Rasulullah itu boleh cerita-cerita pribadinya Rasulullah? Contohnya? Boleh. Loh, jangan bilang boleh tidak Pak kalau nggak ada contohnya. Ramadan pernah jangan dengar dari Pak Kiai, Pak Ustadz, istrinya Rasulullah namanya Aisyah diapakan? Dirangkul kemudian dicium. Aisyah cerita enggak? Boleh? Boleh. Mengapa? Atau dibalik dulu. Kalau istri saya, istrinya panjenengan cerita-cerita begitu boleh Pak? Enggak boleh toh? Mengapa bedanya? Rasul ini sumber hukum, sedangkan panjenengan bukan sumber hukum. Sumber apa itu? Jangan ya. Mudah-mudahan sumber kebahagiaan di dalam rumah tangga. Allah menurunkan rahmatnya itu lewat suami, lewat ibunya. Jangan sumber masalah Pak ya. Kalau istrinya Rasulullah boleh, dan banyak itu an Aisyata. Karena nabinya ini sumber hukum. Sosialisasi hukumnya lewat situ itu tadi. Nah, maka orang Islam yang sudah bersyahadat tentang Rasulullah berkewajiban menerima hukum dari Allah itu tadi. Wa hadzal hukum yatamatsalu fi kalamillahi wa kalami rasulih wa yashmilu hukum fil ibadat, dalam masalah ibadah, wal muamalat pergaulan, wal aqaid aqidah, wa tasyri' wa siyasah dan politik, wa ghairiha dan lain-lain sebagainya. Maka orang yang mengambil dari hukumnya Nabi, hukumnya Rasul, Quran, berarti orang itu berhukum kepada hukumnya Allah. Beda dengan yang alam tadi, hukum alam. Kalau ini sudah otomatis Pak, benda, barang ini. Dan termasuk jenengan yang dianggap sebagai mengikuti hukumnya Allah yang otomatis. Panjenengan jadi tua dan saya jadi tua, betul Pak? Kalau jenengan pakai ditarik, Pak, mau tak jadikan tua ya? Mau enggak? Mau Pak? Enggak mau. Tapi dipaksa enggak oleh Allah jadi tua? Iya. Maka mengikuti hukum yang ada di dalam alam. Namanya manusia, nabi, para rasul, para sahabat sekalipun juga melalui proses lahir, tumbuh kembang, balita, remaja dan seterusnya. Nah sekarang ini sudah jadi di atas 50-an, di atas 60. Bahkan ada mungkin yang di atas berapa? 70. Mudah-mudahan diberi umur Allah yang barokah. Sekarang saya minta panjenengan untuk membuka di dalam Al-Quran, yaitu ada di surat An-Nisa 60 ya, surat An-Nisa ayat 60. Ayat ini Pak, coba ada terjemahnya, surat An-Nisa ayat 60. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Terus mereka tidak berhakim kepada Tauhid. Nah sekarang saya tanya, apakah kita sudah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi dan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad? Jawabannya? Ya. Sudah kan? Ya.
Tapi ayat ini menerangkan, apa tidak perhatikan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila tauhid. Saya ulangi, terjemahannya pakai bahasa Indonesia yang populer saja. Apakah kamu tidak perhatikan ada orang yang mengaku beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi mereka mengambil hukum kepada siapa? Tauhid. Berarti mengabaikan apa? Mengabaikan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul. Nah, ini ceritanya begini. Kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahud khusumah. Ada pertentangan, terjadi perbedaan dalam masalah hukum. Ada clash masalah itu ya. Antara siapa? Antara orang munafik dan orang Yahudi. Ya, atau orang Yahudi dan orang munafik. Kemudian faqala al-yahudiyyu, orang Yahudi ini mengatakan begini, ini terjadi perbedaan, sengketa ya, bukan perbedaan, sengketa ya, sengketa dalam masalah hukum. Cuma di dalam hadis itu dan syarahnya tidak disebutkan ini masalahnya apa masalah tanah, apa masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Tetapi antara orang Yahudi dengan orang munafik, sekarang saya tanya dulu sebelum saya lanjut, apakah orang Yahudi ini seagama dengan Nabi? Jawabannya bukan kan? Nah, dua, apakah orang munafik ini seagama dengan Nabi? Tapi disebut sebagai orang apa? Ada nggak sebutan-sebutan di Quran sebagai orang munafik? Ada. Apakah panjenengan dan saya takut disebut sebagai seorang munafik? Punya rasa ketakutan? Atau tidak takut sama sekali? Nah. Jadi kalau ada orang datang ke rumah saya, Pak Haji, sampai niki ketoke ngaji nang dinani ternyata munafik sampean. Pada umumnya orang kalau dihidupkan itu tambah seneng apa muring-muring? Muring-muring. Kalau jenengan digitukan? Muring-muring. Kalau di depannya ada sepatu? Saya beritahu Pak ya, kalau menurut akhlak tauhid ya Pak ya, orang digitukan itu tidak boleh marah. Saya misalkan, tapi belum ada Pak, dan mudah-mudahan tidak pernah ada. Tapi kalau ada, insya Allah saya terima juga. Karena saya yang mewakili panjenengan membacakan isinya kitab. Pak Haji, ternyata saya betul munafik. Alhamdulillah, ini sahabat yang setia sampean ini. Tahu ada kelemahannya saya ini, ditunjukkan bahwa saya ini munafik. Dalam situasi yang mana, ucapan saya yang mana, perbuatan yang saya mana, saya ini terindikasi munafik, nanti saya hentikan Mas, supaya saya jadi orang baik. Terima kasih sekali saya ditunjukkan bahwa saya ini munafik. Saya tanya, ini kalau ada begitu akhlak yang bagus apa bukan Pak kira-kira Pak? Jangan milih yang kayak itu apa milih yang lemparkan sepatu tadi Pak? Sayyidina Umar itu malah tanya Pak, lu iya betul itu dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu. Hudzaifah, kamu kan pernah mendengar dari Nabi katanya ada sahabatnya yang disinyalir munafik. Apa termasuk saya? Coba, Sayyidina Umar itu loh. Lah kira-kira imannya Sayyidina Umar dengan imannya panjenengan bagus siapa itu? Kelihatannya nggak usah ditanya, sudah ketok Pak ya. Apa jawabannya Hudzaifah? La azka minka ya Umar. Ndak Umar, ndak ada orang baik sampean, ndak disebut sampean sebagai orang munafik. Saking khawatirnya Umar bin Khattab disebut oleh Rasulullah sebagai seorang munafik. Kita harus lebih dari takut, Pak. Nah, ini terjadi kana baina rajulain minal munafiqina wa rajulain minal yahudi khusumatun. Ada silang sengketa antara orang Yahudi dan orang munafik. Perhatikan ya, saya tadi stressingnya di munafiknya, seagama dengan Nabi. Faqala al-yahudiyyu, orang Yahudi punya pendapat. Apa pendapatnya? Natahakamu ila Muhammadin. Kata orang Yahudi, mari kita minta pendapat hukum kepada Nabi Muhammad. Padahal orang ini tidak seagama dengan Nabi Muhammad kan.
natahakamu ila Muhammad, mari kita minta pendapat hukum kepada Muhammad. Mengapa? Li'annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwah, karena orang Yahudi ini mengerti Nabi Muhammad tidak mau disuap. Saat itu sudah ada apa Pak? Sebab berhenti sampai saat itu tak sampai 2023. Suap menyuap itu loh. Terus perhatikan, ini orang Yahudi mengajak minta pendapat hukum kepada Nabi karena Nabi tahu dia bahwa Nabi tidak mau disuap. Wa qalal munafiq, orang munafik mengatakan apa? Natahakamu ilal yahud, mari minta pendapat hukum kepada orang Yahudi. Jadi tidak ada titik temunya. Yang orang Yahudi mengajak kepada Nabi karena tahu bahwa Nabi tidak mau disuap, dan orang munafik mengajak kepada orang Yahudi karena mengerti arfa annahu ya'khudhu rishwah, karena orang munafik ini ngerti orang Yahudi ini mau disuap. Keputusannya kemana? Ya, fattafaqa ayyatiya kahinan fi Jufainah fatahakama ilaihi fanuzilat hadhihi al-ayah. Lalu kedua-duanya bersepakat tidak jadi ke Nabi, tidak jadi ke orang Yahudi, tapi minta pendapat hukum kepada dukun di Juwainah. Terus turun ayat itu tadi. Nah sekarang saya tanya nantinya, minta tolong dibaca lagi. Apa tidak kamu perhatikan? Monggo. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, terus dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Maksudnya orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu itu apakah orang Yahudi, apakah orang munafik ini Pak, kira-kira Pak? Munafik. Jadi dia mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi dan apa yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, tapi diajak minta pendapat hukum ke Nabi tidak mau. Itu loh maksudnya Pak. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Lalu minta pendapat kemana? Jawabannya dia apa itu? Mereka hendak berhakim kepada Tauhid. Nah, keputusannya kemana tadi Pak? Tidak jadi ke Nabi, tidak jadi ke orang Yahudi, tapi kemana? Dukun. Oleh Al-Quran disebut apa itu? Tauhid. Keluar daripada hukumnya Allah, tapi mengambil hukum selain daripada hukumnya Allah yang berlawanan dengan hukum itu. Padahal, monggo terusnya. Padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid ini. Ya, waqad umiru ayyakfuru bihi. Tapi, monggo. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, berarti orang yang sudah syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah ada kewajiban mengikuti hukumnya siapa? Benar nggak Pak? Halo? Iya. Lalu dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah ada keterangan kemudian wa ghairiha min umuril bashar. Pertama, hukum itu masalah apa? Al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini syirik, ini tidak boleh. Ini adalah ketetapan hukum yang Allah sudah tetapkan kepada manusia dalam bidang akidah. Saya beri contoh. Orang pakai cincin boleh Pak? Pakai gelang boleh? Kalau kemudian ada keyakinan, oh ini mas untuk menolak bala, kalau saya tidak bawa ini ada saja, itu ada kekuatannya ini. Kalau keyakinannya begitu, jatuh pada perbuatan apa? Betul Pak ya? Itu hukumnya Allah apa hukumnya manusia? Ya manusia. Orang yang memakai ini dengan keyakinan itu tadi, naudzubillah min dzalik. Kira-kira di dunia ada risiko enggak orang? Dunia. Apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ya, kalau tidak pakai. Tapi kalau dia pakai, Ada kepercayaan. ada keyakinan enggak bahwa perjalanannya akan jadi lancar dan sebagainya? Apakah orang pakai ini kemudian orang itu bekerja di swasta atau di BUMN atau pemerintah lalu karirnya terhambat karena dia pakai ini? Apa begitu kira-kira? Apa seleksinya pakai seleksi itu di masyarakat itu?
Enggak Pak ya? Tidak menutup kemungkinan ada orang yang naudzubillah min dzalik bergelimang dengan syirik tapi karirnya naik terus. Ada Pak? Nah, tidak terkait dengan itu. Tapi akan dihukumi Allah, hukum dalam bidang akidah itu di akhirat. Ya. Maka wa awwalu ma bada'a bi rusul da'watuhu wa taskhihul aqidah. Jadi pertama kali dakwanya Nabi yaitu dakwah tauhid, itu Pak yang utama. Tak kasih contoh, mudah-mudahan nututi waktunya. 5:30 kan buyar toh. Tak kasih contoh. Nabi itu pernah mengutus sahabatnya yang namanya Mu'ad bin Jabal. Saya terangkan di Gunung Sarib beberapa hari yang lalu itu. Apa pesannya Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Mohon maaf saya tidak menerangkan detail. Mu'ad, kamu pergi ke Yaman sana, dakwah ke sana, pertama kali ajaklah mereka itu syahadat. Berarti dakwah pertama yang utama itu masalah apa? Tauhid. Berikutnya yang kedua, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimu anna Allah aftaradha 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Mu'ad, kalau mereka itu sudah manut, maka ajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam itu ada sholat 5 kali sehari semalam. Saya tanya, yang pertama tadi apa? Yang kedua tadi suruh apa? Tak tanya sekarang. Apa ada jaminan ketika tauhidnya orang ini baik, akidahnya baik, tidak tercampur dengan syirik, mengerti ini tauhid, ini syirik, berarti sholatnya akan baik? Ada jaminan enggak? Ada? Tidak ada. Yang mana? Loh, ini dasarnya akidahnya baik ya Pak? Lalu apa? Pasti baik. Orang ngerti, oh sholat itu tidak boleh ada riyanya. Betul Pak ya? Ada orang, tidak ada orang, ya biasa saja. Yang penting sholat kan. Kewajiban kita itu sama Allah. Dan saya merasa mantap kalau sudah sholat. Berikutnya, yang ketiga, ini singkat-singkat aja. Fa'inhum atau ukalidaka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftaradha alaihim asadaqatan tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Mu'ad, kalau orang itu sudah manut sama kamu, syahadat sudah, sholat sudah, ajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam itu ada yang disebut dengan zakat sedekah. Sedekah itu diambil dari, termasuk zakat maksudnya, diambil dari orang yang kaya diberikan kepada orang yang miskin. Ini menyangkut duit nggak Pak? Halo? Apa ada jaminan pengelolaan duit ini akan jadi baik kalau akidahnya baik, sholatnya baik? Ada jaminan? Halo? Maka ngurutnya dimulai dari apa? Tauhid. Sedekah itu tadi termasuk zakat akan dikelola dengan sebaik-baiknya, diambil dari orang yang kaya diberikan kepada orang yang miskin. Dibalik, kalau diambil dari orang miskin dikumpulkan, dipungut-pungut lalu dikumpulkan diberikan orang kaya, namanya apa? Itu bermula dari sini Pak. Kalau akidahnya baik pasti tidak ada penyimpangan. Wah, enggak bisa Pak, masa uang 5 juta suruh ngesai saya, saya ini yakin Allah itu tidak sahri, dan nanti kalau saya mati ditanya mengenai itu Pak. Udah kembalikan aja ke proyek, kembalikan aja ke APBD, APBN, ke kantor ini dan sebagainya. Itu kan uang pajak, itu kan uang zakat. Kalau umat Islam semuanya pikirannya begitu dari Sabang sampai Merauke, negaranya sampean ini aman gak Pak? Makmur gak? Jadi kemarin dimulai dari sini tadi. Maka hukum itu tadi saya balik lagi, al-hukmu fil aqidah. Hukum dalam masalah apa? Akidah. Tauhid didahulukan. Nah itu kalau jenengan bicara kesepakatan kita berbangsa dan bernegara, Indonesia itu punya ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang keberapa itu? Pertama. Di mana itu ya? Saya ngomong gini Pak, tapi saya balani lagi berkali-kali ya. Tapi ini bukan melecehkan siapa-siapa dan juga bukan provokasi. Boleh nggak saya ngomong gini Pak? Jangan titen. Andai kata saya itu jadi presiden dan presiden itu jadi saya, dan itu tidak mungkin. Begitu saya dilantik jadi presiden, 100 hari pertama
masa kerja saya yang saya kumpulkan dulu adalah Pak Ustadz, Pak Kiai. Saya beritahu sama Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Kiai, negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar ideologinya adalah Pancasila, dan sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid menurut Islam. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 itu berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Benar nggak Pak? Maka Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong buatkan buku-buku untuk TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai BUMN. Nanti saya wajibkan semuanya supaya ngaji tauhid, belajar tauhid, supaya pengelolaan negara ini jadi baik, supaya orang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean punya presiden begitu ganteng dah kira-kira. Makanya tadi kalau saya jadi presiden dan presiden itu jadi saya, dan itu tidak mungkin. Ini bisa didengarkan banyak orang dan boleh diteliti apakah ada yang salah ucapan saya itu. Kalau saya ucapkan setiap kali ngaji lalu sampai ke arsy-Nya Allah, nanti Allah itu bisa menghadiahi negara Indonesia itu presiden yang akidahnya tauhid bagus. Ganteng nggak kira-kira Pak? Loh, gitu loh maksudnya itu Pak. Jangan menyepelekan. Allah itu bisa membolak-balikkan. Jadi yang utama pertama adalah akidah, hukum dalam bidang akidah. 2, diterangkan semuanya nggak Pak ini? 2, al-hukmu fil ibadat, hukum dalam masalah apa? Ibadah. Tak kasih contoh dulu. Ada orang berusaha beternak kambing, lalu dia mempelajari, oh kambing sistem baterai itu sekian meter kali sekian meter, kambingnya 4 atau 5, karena ini penggemukan. Oh, modifikasi makanan yang cepat gemuk dan tidak membahayakan konsumen, orang yang memakan itu adalah makanannya terdiri dari ini. Saya bisa mengelola sendiri, merekayasa ini. Nanti tahun berikutnya saya akan merekayasa lagi, ternyata pertumbuhannya bagus. Pertanyaan saya kepada penjenengan, kalau ada orang muslim ya yang punya peternakan kambing, lalu pikirannya selalu memodifikasi makanan kambing tadi supaya kambingnya cepat bongsor, pertanyaan saya, pakai dalil hadis Quran atau bukan? Bukan. Apa sampean pengalaman? Lah ya, boleh toh? Boleh. Nah, jawabannya benar. Nabi diutus oleh Allah itu bukan ngurusi merekayasa caranya makan kambing. Betul Pak ya? Tapi kalau peternak kambing tadi mau sholat, pakai hadis nggak Pak? Nah, itu maksud saya. Oh Pak Ustadz, kalau begitu sholat kita harus sesuai dengan sholatnya siapa? Nabi. Perkara saya jadi peternak makani kambing dengan berbagai saya modifikasi nutrisinya ini terserah saya nggak perlu pakai hadis, nggak pakai Quran. Bener Pak ya pikirannya? Jangan dikacaukan Pak. Ini hukum dalam bidang ibadah itu beda. Ini mutlak kewenangannya Nabi. Maka saya menghargai saudara-saudara kita umat Islam yang persis fotokopi seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Mohon maaf tak kasih contoh, tapi saya tidak bermaksud untuk menabrakkan perbedaan itu. Ada orang yang sholat menghadap kiblat, kemudian sudah konsentrasi baik sendiri maupun pakai jamaah, langsung takbir sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Tidak pakai sebelumnya membaca apa? Oh, gak hafal, gak akrab ya. Sebelumnya tidak pakai membaca usolli fardhol maghribi berapa rakaat? Salasa rakaatin. Menghadap mana? Mustaqbilal kiblati. Diniatkan apa? Adaan lillahi ta'ala. Imaman apa makmuman? Kalau orang itu semuanya jadi makmum, gimana bahasanya? Saya ulangi. Usolli fardhol maghribi salasa rakaatin, 3 rakaat mustaqbilal kiblati makmuman. Jadi apa? Makmum lillahi ta'ala.
Begitu sholat dapat 1 rakaat, imamnya batal. Aturannya di fikih yang menggantikan imam siapa? Makmum yang di mana? Di belakangnya. Tadi niatnya jadi apa dia? Begitu imamnya batal, sekarang jadi apa? Ngerti maksud saya, Pak? Dirubah. Sorry lagi. Itu guyon saya. Makmum yang di belakang itu gini, kamu maju. Loh, saya itu tadi niatnya makmum itu jadi imam. Ini yang kamu maju. Loh, saya juga sama, jadi makmum kok tadi niatnya. Mohon maaf, kacau nggak Pak kira Pak? Nah sekarang yang diajarkan oleh Nabi pakai muni begitu apa enggak? Tidak. Yang saya ketahui tidak Pak. Mohon maaf kalau ada yang berbeda. Inilah yang kewenangan itu Nabi, bukan siapa-siapa. Lah kalau semua orang boleh memodifikasi, fungsinya Nabi untuk apa? Ngerti maksud saya Pak ya? Nah ini contohnya sholat itu tadi. Maka panjenengan mulai dari bacaan, gerakan awal dan cara mengakhiri sholat, ini contoh saja juga mengikuti Nabi. Dan karakteristik daripada ibadah itu adalah ta'abudi dan tauqifi. Ta'abudi itu mengikuti Nabi saja, dan tauqifi itu berhenti sampai di Nabi, tidak ada perubahan, tidak ada pengembangan. Tapi kalau makan kambing boleh nggak ada perubahan apa? Modifikasi? Boleh. Sekarang zamannya modern Mas, makan kambing itu makanan cukup disimpan dalam kotak kecil aja. Sehari tak kasih kapsul aja sudah penuh dia. Ya, sudah gemuk-gemuk. Besok lagi satu lagi jadi enteng sekarang, tidak ada bau. Boleh nggak begitu Pak? Boleh. Tapi yang tidak boleh modifikasi sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah tindak haji mudah-mudahan diterima sama Allah hajinya ya. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Ketika selesai wukuf di Arafah, kemudian malam hari itu kemudian mabit di Mina, mengambil kerikil, besok paginya melempar jumrah, kerikilnya berapa? 7 itu digegem jadi 1, langsung dilemparkan tas satu-satu. Dilemparkan berapa tadi Pak? Berapa tadi? Melemparkan 7. Ngambil 10 boleh? Jenengan enggak usah diskusi sama temannya. Jenengan mikirnya yang syariat yang mana yang harus mengikuti Nabi? Ngelemparnya, bukan apa? Ngambilnya. Saya tadi ngambil 8, ya gak apa-apa. Tadi dilempar apa? Ya pitu wae. Tekku tak kabehno, kan tinggal sekarang siji ae. Boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Ya itulah kewenangan Nabi, diutus itu. Dan hadisnya terlalu banyak, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Jangan dipakai bahasanya Kartolo Pak. Ngawak dhewe gak tau ndelok Nabi sholat kok ya apa carane. Melihatnya itu pakai itu. Di Quran, di hadis itu gimana caranya Nabi itu sholat. Ya. Karena melihat itu maknanya beda-beda. Seorang dokter obgyn merintah kepada perawatnya, Mbak, itu ada pasien itu hamil 5 bulan, tolong dilihat. Gimana cara yang lihatnya bedanya Pak? Saya ulangi. Ada dokter obgyn kandungan, ada pasien yang berobat ke situ, kemudian Pak dokternya merintah kepada bidan, Mbak, tolong dilihat itu ibu itu tadi, pasien tadi sudah hamil 6 bulan, bener nggak? Sampai lihat, lihatnya gimana? Banyak cara. Bisa pakai tangan gini diraba Pak posisinya? Bisa. Bisa pakai USG? Bisa. Padahal perintahnya tadi disuruh apa? Lihat. Apa diinceng Pak kira-kira? Enggak toh? Enggak. Sama-sama bahasanya dilihat. Inilah yang dipakai salah seorang sahabat kita umat Islam, yang cara melihat bulan itu tidak dilihat dengan mata kepala. Al-Quran banyak memberi sinyal tentang adanya manzil-manzil tadi. Nah, ini bahasan agak beda, cuma kita kasih contoh aja. Dokter obgyn memerintah kepada bidan supaya melihat kondisi kehamilan ibu tadi.
Mbak tolong dilihat, tidak diinceng Pak, tapi di gini ya, diraba pakai tangan, posisinya gimana. Kalau begitu pakai apa? USG. Nah begitu. Maka kembali lagi, hukum dalam masalah ibadah itu fotokopi kepada Nabi ya, yang sering kali saya sebutkan tadi, begini at-tahiyatul lillah itu ini. Boleh ada modifikasi? Oh itu kan orang Arab Pak begini, kita ini orang Nusantara jadi harus gini. Boleh Pak? Lu kok ngono Mas? Sekarang pakai logika Pak ya. Kita mempersiapkan orang, lalu mempersilahkan orang itu supaya makan. Masa nunjuknya gini? Kalau Indonesia itu nunjuknya yang paling afdal mana? Kan ini Pak ya? Pak monggo kan begitu kan? Sekarang gini. Boleh di at-tahiyatul lillah dirubah begini Pak? Enggak Bu. Ini namanya tauqifi dan ta'abudi. Tauqifi itu berhenti sampai di Rasulullah saja, tidak ada pengembangan. Ta'abudi mengikuti Nabi. Coba tak cek, mesti semuanya pernah mendengar. Ketika Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, apa bahasanya Umar bin Khattab? Enggak, keliru sampean. Umar bin Khattab kayak bahasa Indonesia Pak. Apa aja Umar bin Khattab? Inni alamu annaka hajar. Saya tahu kamu ini batu. La tadarra wa la tanfa, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat. Falaula inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabiltuka. Andai kata aku tidak tahu Rasulullah mencium kamu, gak sudi saya mencium kamu. Jadi menciumnya sekedar mengikuti siapa? Rasul. Inilah hukum dalam masalah ibadah. Tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada pengurangan. Tak cek yang agak berbeda lagi. Mesti ini terangsang kalau dipakai cek yang ini. Kalau ada orang baca selawat begini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Orang apa ini Pak? Kalau bacanya begini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang apa ini? Saya menerangkan dengan bahasa saya. Mudah-mudahan kalau panjenengan cocok bisa diikuti seperti panjenengan tadi. Oh, orang ini baca salawat menurut hadis. Karena di hadis tidak ada kalimat apa? Sayyidina. Bukan merendahkan Nabi, justru ini mengikuti Nabi. Sini saja Mas, nggak berani berubah kok. Maka hadisnya Nabi juga tidak kita rubah-rubah. Yang diberitahu begitu ngeyel. Loh, Nabi itu tidak mungkin mensayyidkan sendiri, dirinya sendiri. Kitalah yang harus. Itu pakai dalil apa pakai akal? Akal. Sedangkan kalau ibadah agama itu pakai dalil apa pakai akal? Pakai dalil. Sholat subuh itu kalau pakai akal mestinya berapa rakaat Pak? Kalau pakai akal 4. Kenapa? Habis tidur ya Pak. Jadi karuan sambil apa? Nah, di situ. Allahu a'lam. Inilah hukumnya Allah itu di situ Pak. Saya masih tidak bisa melanjutkan karena sudah maghrib. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.